Kalau saya bisnis sih kemarin tuh benar-benar dari minus karena memang meninggalkan utang kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di podcast kita. Saya Islah Al-Yobi, sangat senang menyapa teman-teman semua. Tentunya di podcast kita akan ngobrol santai tapi seru. Dan tentunya kita mencari sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Masya Allah hari ini kita kedatangan tamu yang bisa dibilang wow ini. Wow. Ini sudah ada di depan saya. Ini manggilnya Mas ya, Mas aja ya. Mas aja, jangan wow. Iya, Mas Indra. Indra Gunawan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Mas Indra? Alhamdulillah. Senang sekali ketemu dengan teman-teman dalam suasana berbeda ya. Yeah. Di studio. Ini kayaknya TV apa? Berlebihan banget. Ini Mas Indra ini pengusaha. Alhamdulillah. Yeah. Saya di Raga Sport Flooring itu spesialis lantai lapangan spesialis lantai lapangan olahraga. Jadi kita lebih ke kontraktor untuk lantai-lantai lapangan olahraga. Terus ada lagi? Yang lain itu di Rama Furniture, itu di desain interior kayak gitu. Terus renovasi, ya lebih ke arah konstruksi seperti semua itu. Dan itu aja lah. Sebenarnya banyak banget tapi cukup yang diketahui dua itu aja. Itu aja. Alhamdulillah. Tapi yang menarik nih, ini teman-teman yang belum tahu kalau sebenarnya basic bisnis itu belum ada di waktu kuliah. Iya, malah ada yang bilang itu kayak the power of kepepet. Jadi awalnya dulu sekali itu udah nggak mikir bisnis ya, karena memang kita sendiri itu saya asli dari Medan, dari Medan sana ke Jawa dalam rangka kuliah. Saya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, kedokteran. PMDK dulu istilahnya PMDK. Jadi tanpa, zaman saya dulu UMPTN, jadi tahun 99 dulu gitu loh. Jadi tanpa tes, nah akhirnya keterima dan ya sudah di Jawa tahun 99 saya ke Malang dengan segala prosesnya dari semester per semester, terus sampai pada satu ketika memang supply dana itu sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang, dan memang saya harus bisa fight, harus bisa survive apapun dalam kondisinya. Nah, mulai saat itulah bukan belajar ilmu bisnisnya, tapi langsung praktek actionnya, sehingga ya namanya umur segitu pasti masih udah nggak banyak pertimbangan, yang penting jalan dulu, bisnis sana, reseller dan lain-lain, itu sempat saya jalani tahun begitu. 99 itu masuk ya, awal-awal bisnis 2000-an lah. 2000-an. Awal-awal kuliah masih ya anak kuliah banget gitu loh. Anak kuliah banget yang masih rapi, idealis gitu loh. Tapi ternyata berjalannya waktu ya realistis. Ya, saya harus buka nih gitu. Oh, ternyata beginilah gitu, dan saya harus bisa survive gitu loh, dan harus bisa survive, bertahan, karena memang nggak ada punya keluarga, memang kita tidak punya keluarga di Malang, tidak ada siapapun, ya hanya kenalan aja yang memang kita anggap sebagai keluarga atau saudara begitu.
Berarti dari kecil belum ada kepikiran untuk jadi pengusaha seperti sekarang? Nggak kepikiran Mas, karena dulu justru dari kecil itu karena basic ini ya, basic keluarga. Kalau dari kakek itu tentara, jadi Tentara kakek. jadi dulu sempat saya tuh tes di Akmil di Angkatan Darat, itu saya sempat di Magelang itu udah lulus, udah semuanya, tapi pada saat kita nyerahkan berkas terakhir itu ijazah SD saya ketelisut di mana gitu loh, di Magelang sana, sehingga pada waktu itu ya Akhirnya nggak jadi gitu loh, dan ada story di balik itulah gitu loh, aritit gitu nggak bisa, jadi ya itu akhirnya bahkan yang mengisi formulir PMDK itu bukan saya gitu loh. Dari ibu atau Guru SMA, guru SMA itu yang ngisi formulirnya, yang bulatin pensil itu. Nah, itu yang ngisi tujuannya kedokteran apa segala. Toto. yang milihnya dari guru. Nah, yang milihnya dari guru. Nah, akhirnya ternyata kok lulus, ditelepon dari Malang dari Brawijaya atas nama ini, nomor induknya ini dan dinyatakan lulus ya. Akhirnya gimana mau berangkat? Kedokteran gitu. Saya nggak ngebayangin gitu, nggak ngebayangin jadi dokter, nggak ngebayangin. Memang ya itu tadi ujung-ujungnya ya itu mungkin jalannya atau gimana ya. Tapi akhirnya ya udahlah, saya mencoba untuk ya udah dicoba gitu loh. Kita coba aja sampai seberapa kuatnya gitu loh. Sampai seberapa kuatnya, sampai seberapa kita bisa fight di situ, bisa bertahan di situ gitu. Ya itu tadi agak sedikit nekat juga gitu. Tapi kita insya Allah ya mungkin itu akhirnya dari sebuah proses perjalanan, menurut saya begitu. Berarti dari kecil nggak ada impian jadi dokter, nggak ada impian jadi pengusaha. Nggak ada Mas. Tapi justru melakukan hal ini. Ya justru kadang kan begitu, apa yang kita inginkan malah nggak jadi, jauh di luar dari apa yang kita inginkan, apa yang kita ekspektasikan begitu. Berarti dari Medan ke Jawa sendiri. Saya diantar sama nenek itu berdua. Jadi karena memang saya kan memang dari kecil sama nenek, jadi bukan sama orang tua gitu. Jadi saya sama nenek berdua gitu ke Malang, cari kosan di daerah sekitar Kerto-Kerto, Watugong sana tuh udah hafal banget ya. Ada yang gangnya kecil-kecil nyelempit gitu. Ya gitulah, seperti itu. Terus akhirnya dengan kebutuhan mencoba realistis ke bisnis untuk nambah uang saku ya. Ya ke bisnis itu awalnya sekali karena di kampus mulai jual kok seperti itu, mulai jual aksesoris, raket seperti itu gitu loh. Sampai saya juga pernah jual koran, juga pernah jual teri Medan yang dikirim dari Medan, dijual sini, diplastik-plastikin gitu loh. Tapi nggak secanggih dan seilmu bisnis kan, nanti keuntungannya saya ambil seperti itu ya. Sangat simpel, sederhana, karena memang sekedar bertahan pada waktu itu supaya bisa survive aja, karena ya tahu sendiri ya, mungkin ya masyarakat paham dengan biaya kedokteran yang seperti itu. Pada saat itu mungkin untuk takaran sekarang gak mahal. Iya, emang. Ya, tapi waktu itu waktu itu menurut saya itu berat gitu loh. Ya walaupun banyak, ya itulah cerita di balik itu semua. Terus lulus tahun berapa? Saya nggak sampai di koas, jadi ambil profesi dokter untuk nantinya disumpah dokter gitu. Ya itu
saya ngepres sesuai jadwal 7 tahun. Kalau lewat dari itu di Oh gitu. Kalau lewat dari itu di drop out gitu. Nah saya nggak sampai itu tapi ngepres. Tapi ya cukup waktunya itulah. Tapi nggak gitu. Melanjutkan menjadi dokter? Nggak melanjutkan jadi dokter. Kenapa? Kalau saya nerusin lagi udah nggak ini juga sih, memang awalnya mungkin ya, karena butuh niat juga mungkin, dan saya memang nggak bukan passion iya gitu, sulit gitu, passionnya nggak di situ gitu. Walaupun pada saat itu sebenarnya ya down juga gitu, stres juga gitu ketika saya harus dihadapkan dengan pembantu rektor 3 dengan ini di sidang dan lain-lainnya. Pada saat itu ya namanya mahasiswa ya down juga. Karena apa down? Ya anggapan orang tua dokter kan seperti apa, anggapan masyarakat dokter kan gitu, wah dengan gitu kan, nah itu ya pasti down gitu loh. Tapi ya saya harus melewati itu gitu loh, dan menghadapin itu, kenyataan itu, menghadapin itu dengan kamu begini ya saya harus hadapin gitu loh. Kamu dinyatakan untuk ini tidak lulus, kamu harus mengulang, dan saya sempat terminal kayak gitu. Itu udah saya hadapin gitu loh. Ya alhamdulillah sih kalau dilihat dari business mentality yang dulunya seperti itu tuh berprosesnya itu akhirnya kebangun gitu, kebentuk gitu untuk oh iya saya harus begini itu udah tatak gitu istilahnya. Nah itu. Dan itu dibutuhkan untuk sekarang gitu. Bahwasanya ya pebisnis harus punya mental seperti itu, selain memang dipayungin oleh nilai-nilai ilmu bisnis maupun ilmu agama kan begitu. Nah itu kan harus sejalan begitu. Nah itu alhamdulillah dulu ya sudah tertempa lah dengan proses itu gitu. Seperti di itu. Fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran itu. Tapi sempat praktek nggak? Enggak sempat. Saya hanya prakteknya masih praktek belajar ya. Jadi di Saiful Anwar Malang hanya praktek belajar aja, dan enggak ada. Memang ya nggak boleh karena nggak lulus kok. Akhirnya langsung setelah kuliah langsung terjun. Ya setelah kuliah ya langsung ke bisnis pastinya di Malang sana. Berjalannya proses itu sampai saya udah menikmati banget dengan prosesnya. Ya bahkan dulunya sih ya pasti ada hal jatuh bangun lah, jatuh bangun sampai akhirnya itu saya juga pernah tinggal di gudang karena waktu udah selesai itu ya pasti belum ada pemasukan, belum ada apa-apa. Kebetulan saya bisa bulu tangkis, bantu sebagai pelatih bulu tangkis, tidurnya di gedung, terus di gudang, gudang gedung gitu. Nah, tidur di situ dan bantu melatih juga gitu. Ya hanya sekedar malah selesai dari kedokteran itu bahagia. tambah diuji lagi gitu loh. Malah luar biasa gitu loh. Sampai akhirnya saya ketemu dengan istri yang sekarang yang ketemunya di Malang itu. Dan kita berproses pindah sampai akhirnya kita di Kediri begitu. Tapi sebelum masuk ke bisnis nih, keluarga apa nggak bertanya gimana sih, kenapa kok nggak dok? Pastilah ada pertanyaan begitu. Ini nggak gitu ya. Pasti ada pertanyaan begitu mas, apalagi mertua misalnya begitu, orang tua sendiri mertua gitu. Ya mengharapkan ya jadi dokter, karena memang profesi itu adalah yang memang benar-benar safe, settle banget gitu loh. Ya mengharapkan itu, akhirnya
ya kekecewaan itu pasti ada, manusiawi gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya adalah pada saat itu menjadi bagian dari motivasi saya untuk bahwasannya saya tidak jadi dokter, saya bisa juga menunjukkan satu prestasi dalam berproses ini untuk bisa lebih baik dengan membahagiakan orang tua, dengan membahagiakan keluarga begitu. Karena rezeki itu tidak melulu melalui profesi dokter begitu. Karena profesi lain juga insya Allah ada pintu-pintu rezeki itu datang begitu. Masya Allah itu ya. Jadi visioner banget. Iya. Sekarang bahas bisnisnya sekarang. Ini bermula gimana? Inspirasinya dari mana? Saya married di 2008. 2008 kita masih di Surabaya sama di Malang juga, masih mondar-mandir Kediri Surabaya, Kediri Malang. Ya bisnis alat-alat olahraga, tetap olahraga ya, tetap masih di alat-alat olahraga sampai akhirnya di 2011 saya ada toko olahraga yang di Mojoroto itu, sampai akhirnya itu toko ya berproses juga dan memang harus belajar lagi, harus menuntut kenyataan lagi dan ya memang harus mungkin teguran. Jadi selama di Kediri ini di 2011 toko itu sampai dengan 3 tahun 4 tahun berjalan di 2014 2015 ya. Ya baru di situ ada proses yang ternyata nggak hanya jatuh bisnis terus kita bangun lagi bisnis itu nggak sesederhana itu gitu loh, karena butuh ternyata ada mental, ada satu tujuan yang selama ini saya tinggal gitu loh. Jadi ya proses hijrah di dalamnya ternyata memang mungkin yang selama ini lalai, yang selama ini meninggalkan yang wajib, yang selama ini kecolongan, kebolongan atau apa itu, ini bukan soal ilmu manajemennya, bukan lagi soal ilmu bisnisnya, tapi ini kepada saya harus kembali gitu loh. Saya harus kembali dan saya harus taat, tunduk dan patuh terhadap aturannya. Dari kebangkrutan itu belajar itu dulu yang saya benahin, artinya oh iya gitu loh. Ilmu bisnis bisa kita cari di mana. Literasinya banyak yang bisa kita pelajari gitu. Tapi sebenarnya ada satu tatanan kehidupan yang memang menuntut kita untuk oh iya kita harus berpegang teguh, kita harus pegang istilahnya kita harus kembali kepada Allah, kita harus taat, tunduk dan patuh sama aturannya yang nanti akhirnya ilmu bisnis itu kita kembali kepadanya, rezeki itu akan mengikuti. Itu proses hijrahnya. Dan soal manajemen, soal yang lain-lain yang kaitannya dengan riba dan lain-lain ya itu tadi proses kita untuk bagaimana kita kembali kepada Allah, bagaimana kita taat pada Allah, bagaimana kita tunduk pada aturannya ya itu yang kita pegang gitu loh. Berarti maaf nih, sempat terjerat di sempat itu terjerat dan di 2016 awal lah saya itu memang sedang mandek, benar-benar mandek, dan kita memang benar-benar tidak ada harapan dan pegangan lagi. Di situ alhamdulillah support dari istri juga luar biasa, bukan hanya mendukung dari kenapa bisnisnya nggak bisa jalan, kenapa mandek, kenapa lain-lain, lebih kepada
ayo kita perbaiki bareng-bareng, ayo kita benahi bareng-bareng, ayo kita hijrah gitu loh. Di 2016. Di 2016 itu. Nah, ternyata proses hijrah itu ya alhamdulillah dari teman-teman ngaji kita yang awalnya dulu masih di mana? Di At-Taqwa. Di At-Taqwa ya kan. Sukorame. Ya Sukorame itu awal-awal prosesnya sampai ngaji tiap Ahad pagi di Ikadi. Nah, itu ikut terus dulu tuh ya kan, sampai di situ ada satu titik ketika saya lupa juga ustadznya itu yang makjleb banget gitu loh. Nyentuh banget gitu loh. Dan itu saya udah mulai merasakan oh iya gitu loh. Kan ada kan orang kan begitu kadang-kadang ya Mas Islam. Berarti waktu dengerin kajian gitu. Nah, jadi langsung kena gitu. Oh iya gitu loh. Apalagi saya ada istri, ada anak. Ya itu saya nggak melepas dari sebuah proses tanggung jawab yang harus ada di pundak saya gitu. Seperti itu. Ini mulai belajar perlahan meninggalkan. Iya, belajar proses dan ya kebetulan ada beberapa komunitas seperti itulah yang ada ilmu di dalamnya, proses bagaimana lepas dari jeratan itu gitu. Bagaimana kita dalam posisi kemandekan bisnis seperti itu, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu saya jalankan gitu. Tapi yang utama adalah sebenarnya ada dua sebenarnya. Jadi pada saat itu saya harus menerima dengan ya ini kondisinya saat ini gitu loh. Kondisinya saat ini saya harus terima dan saya harus syukuri gitu loh. Saya alhamdulillahnya bersyukur pada saat kondisi itu saya tenaga masih diberikan kesehatan, tenaga masih ada begitu. Nah, itu yang saya syukuri dulu gitu loh. Nah, sehingga dari proses itu saya menemukan satu namanya istilahnya itu ada strong why, ada kekuatan untuk saya bisa bangkit gitu loh. Kalau orang bilang banyak yang bisnis mulai dari nol gitu. Kalau saya bisnis sih kemarin tuh benar-benar dari minus karena memang meninggalkan utang kan begitu. Itu minus sampai akhirnya bisa nutupin itu. Dan cikal bakal awal lahirnya Raga Sport Flooring itu adalah sebenarnya dari situ karena memang bagaimana saya bisa segera menyelesaikan utang dalam jumlah sekian itu dengan bisnis yang kita dapat marginnya lumayan seperti itu supaya bisa cepat. Intinya itu aja. Ya mulailah saya sama istri ke Jakarta, kita naik kereta, naik bus, keliling dari supplier ke supplier. Ada yang ngasih, ada yang nggak ngasih, ada yang saya dapat klien pertama saya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketemu supplier, dia saya minta barang. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya modal gitu. Tolong bantu saya butuh order lapangan futsal dan bulu tangkis sekian lapangan. Tolong bantu saya nggak punya modal dan saya cerita aja gitu loh. Nah, kita nggak perlu, itu satu lagi, dan kita nggak perlu gengsi pada saat itu. Kita ceritakan aja ke supplier kita apa adanya, niatan kita seperti apa, dan kita tunjukkan juga kan komitmen ya, artinya dari bahasa tubuh, dari kita coba ngomong ke dia, menjelaskan ke dia, insya Allah orang pasti tahu lah ini benar-benar atau enggak kan begitu. Nah, akhirnya saya dikasih barang, tapi kalau belum dibayar saya nggak akan turunkan dari truk ya gitu. Sampai ya, oh ya nggak apa-apa. Saya hubungin lagi kliennya, Pak bilang kalau ini nggak boleh diturunin dari truk ya kalau belum dibayar gitu loh. Oh siap Mas, nggak apa-apa. Nah, akhirnya dia bayar itu lunas, langsung saya transfer balik, langsung dikerjakan. Pada saat dia termin pertama itu
itu semuanya saya serahkan buat supplier, jadi dilunasi semuanya. Di keuntungan saya setelah termin terakhir yang setelah selesai pengerjaan gitu. Ya prosesnya itu sampai sekarang ya alhamdulillah supplier itu sampai sekarang support ke saya, bahkan nyetok untuk materialnya ke Kediri juga seperti itu. Tapi kan berarti prosesnya itu kan nggak sesimpel apa yang diomongkan gitu kan? Nggak sesimpel itu Mas, jadi butuh proses dan butuh perjuangan juga luar biasa. Tapi intinya adalah pada saat itu memang saya merasakan seperti ketika kita meninggalkan riba itu, maka Allah juga akan ganti kan, begitu, ganti dari pintu rezeki yang kita tidak sangka-sangka sebenarnya begitu. Jadi ya yang penting pada saat itu saya mikirnya gimana ya caranya saya bisnis bisa menyelesaikan itu, tapi juga nggak keluar dari passion saya gitu loh. Maksudnya, nyari yang ada hubungannya sama olahraga. Tetap di dunia sport gitu. Nah akhirnya ya pekerjaan lapangan, terus saya juga dibantu dengan teman-teman di internet marketing Kediri seperti itu. Ya saya sampaikan gitu dengan saya juga tidak mungkin saya ada budget buat ngiklan gitu. Bagaimana pola kerjasamanya saya ngikutin aja gitu. Kita cari win-win solutionnya seperti apa. Yang penting saya ada supplier, ya saya ada marketing dan internet marketingnya gitu loh. Ya berjalannya itu pelan-pelan mulailah terbentuk tim seperti itu, terbentuklah ada office juga seperti itu. Ya akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang, walaupun ya pasti berproses di dalamnya juga tidak segampang-gampang itu gitu loh. Butuh satu fokus, komitmen dan mau berbagi juga gitu Mas. Jadi sebenarnya kita tidak perlu yang ada kita tutup-tutupin gitu loh. Kita share ke tim, kita share ke mitra seperti itu, bahwasannya ada satu value, nilai yang ayo kita kerjakan bareng-bareng gitu. Bahwasannya kita udah, dulu saya waktu di toko one man show, semuanya serba sendiri, kita kulaan sendiri. Ya pedagang banget gitu lah. Nah mindsetnya pedagang banget gitu. Konvensional banget gitu loh. Kula-kulaan dewe, jual-jual dewe gitu loh. Masak-masak dewe. Jadi ya itu dan itu tadi belajar kepada pengalaman yang ada sehingga saya udah mulai membangun tim, mulai bermitra seperti itu. Bahkan sekarang sudah ada banyak mitra-mitranya kita juga yang sudah kerjasama dengan kita gitu. Bahasanya kita berbagi gitu, intinya seperti itu. Kita tunggu mulai lepas dari jeratan riba itu kapan? Dua tahun yang lalu ya, sekitar 2018 ya. Mulai dari sekian M itu ya mulai lunas itu. Karena intinya kerjasama sama istri Mas. Jadi memang keluarga itu adalah pondasi utama. Bisnismu keren, karirmu keren, kalau keluargamu nggak keren, sama aja dan sia-sia gitu. Jadi memang pondasi bisnis itu adalah di keluarga gitu, terutama istri, karena doa istri itu wah luar biasa gitu. Doa istri luar biasa. Makanya Mas segera dari kemarin kita kena ini. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi memang ya memang yang ngajak hijrah tuh istri, memang faktor istri ya. Faktor istri luar biasa, sampai minta tolong ke teman-teman kita juga, Mas tolong diajak suami saya, tolong diajak. Dan itu ada masih hidup sampai sekarang. Dan masih sering ketemu gitu teman-teman luar biasa gitu ya, seperti ada Mas Roji, ada Trio dan lain-lain. Itu memang sampai ke toko ngeliatin kayak gitu ya, luar biasa lah teman-teman. Sehingga sampai sekarang insya Allah kedekatan itu insya Allah tidak pernah luntur lah. Jadi makanya ketika berproses itu memang saya udah sampaikan ke istri,
kamu simpan, diatur keuangannya, di manajemenin yang bagus, kamu negosiasi dengan bank, dengan leasing, dengan lain-lain begitu. Nah, saya biar fokus tak carinya aja gitu loh. Bagi tugas berarti. Bagi tugas. Nah, memang harus bagi tugas, Mas. Karena saya nyari, nggak mungkin saya dikejar debt collector, dikejar tukang leasing, bener. gitu loh. Nggak fokus kan? Iya, bener. Nah, jadi makanya saya tak nyari aja. Kamu yang yang manage, yang ngatur semuanya gitu. Ya alhamdulillah itu ya berjalannya proses itu ya alhamdulillah bisa selesai. Walaupun ya itu tadi. Lika-likunya juga luar biasa gitu loh, lika-liku luar biasa. Ya saya pernah juga motor dijabel di tengah jalan 3 kali ya pernah kayak gitu. Pernah ya? Wah, ya itulah Mas. Jangan sampai. Itu jangan sampai. Saat proses itu berarti? Iya, sama saat proses itu gitu loh. Jadi memang setelah toko itu memang di 2 tahun, hampir 3 tahun itu memang wah luar biasa sekali gitu loh. Dan memang menuntut kita nggak bisa kita minta tolong ngarep sama manusia, nggak bisa Mas gitu loh, nggak bisa. Kita ngarep sama manusia yang ada kecewa. Disadarkan gitu. lewat itu berarti. Nah, disadarkan lewat itu. Bahwasannya memang kita harus kembali gitu loh, kita harus manut sama aturan Allah, taat, tunduk, ya begitu gitu loh. Nah, yang paling sederhana pada saat itu kewajiban sholat aja yang saya berusaha untuk tidak tinggalkan di awal-awal hijrah seperti itu. Jadi ya punya kemampuan azan, saya subuh udah datang duluan seperti itu. Sederhana banget, bahkan takmirnya bilang, Mas besok datang jam 2 ya, tak temani gitu loh. Jadi dituntun saya tuh untuk zikir bareng sama dia gitu. Kita banyak-banyak istighfar ya Mas ya gitu loh. Nanti saya temani gitu. Nah, dari situ makin kuat, makin kesana gitu. Ya dibarengi dengan juga ada Ustadz Darwis, Ustadz Hatta, Ustadz Rifki ya, yang dari guru-guru kita itu ya luar biasa kajian seperti itu, sehingga itu semakin menguatkan seperti walaupun kadang ya iman itu kadang naik turun Mas gitu loh. Makanya kita jangan lepas dari jamaah kan begitu. Bener banget. Terus bahas lika-liku ini saya jadi ingat. Ini kan kita juga dapat lika-liku nih Mas. Lika-liku laki-laki. 3 bulan terakhir kita kan benar-benar kena pandemi, efeknya berasa banget lah. Iya. Apalagi gimana sih kan kita udah dengar di beberapa teman yang sharing di sini, ada yang positif, ada yang negatif lah. Ini Mas Indra gimana? Kalau masalah pandemi dan COVID itu, apalagi dokter ini kan ya. Apalagi saya di grup kedokteran, gitu. Apalagi di grup kedokteran tiap pagi buka baca, teng gitu loh. Tapi gini, saya simpelnya gini. Kalau ikhtiar kita maksimal, harus ikhtiar juga maksimal ya. Ikhtiar maksimal tuh dalam arti kita tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, protokoler kesehatan gitu loh. Tapi saya sebagai bisnis saya berpikir gini, kalau saya melockdownkan total, ya di belakang saya tuh masih ada banyak orang dan keluarganya. Itu satu. Yang kedua adalah ya punya keyakinan juga bahwa dengan udah ikhtiar maksimal itu ya bukan kita berarti mendatangi kan gitu. Artinya dengan ikhtiar maksimal itu ya kalau Allah memang mau menurunkan itu penyakit ke saya ya saya siap, ya harus siap kayak gitu loh. Dengan teman-teman banyak info di kedokteran lah. Seperti ada masalah loss, ada konspirasi, ada pemerintahan kan gitu. Ya apapun itulah Mas, apapun itu intinya saya harus tetap bergerak gitu loh. Saya nggak bisa lockdown karena dari sisi bisnis memang dibilang settle banget, kuat banget juga belum, masih berproses. Jadi saya juga harus tetap bergerak. Cuma
ya nggak bisa keluar kota, nggak bisa kayak gitu-gitu, tetap sesuai protokol kesehatan. Keluar juga kadang perlunya, tapi ya banyak perlunya, jadi banyak keluarnya juga gitu loh. Tapi ini kan bahasanya ke pemasukan nih di bisnisnya, itu apa pengaruh nggak sih? Kalau di bisnis kemarin ada pengaruh lah di awal-awal dulu ya, kalau nggak salah bulan Maret ya. Awal-awal dulu kayak aduh, ini makhluk nggak kelihatan karuan, kalau musuhnya kelihatan ya. Nah ini kan musuhnya nggak kelihatan gitu, musuh nggak kelihatan. Sampai WA jangan keluar dulu gitu. Sampai teman-teman ada yang parno gitu gara-gara saya jangan keluar dulu gini-gini. Ya wajar ya gitu, wajar parno. Tapi lama kelamaan loh, saya juga kalau kayak gini nggak bisa gitu. Memang ya saya juga harus tetap survive kan. Pada saat itu bisnis kan harus gimana caranya bisa bertahan. Habis Maret, terus bulan depan puasa, harus THR dan lain-lain, nggak bisa juga gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, maksudnya kita pernah menghadapi masa-masa sulit mas, sehingga kalau yang kayak gini gitu, insya Allah saya sama istri itu udah siap gitu loh. Pernah ya akhirnya makanya kan kadang-kadang kan untuk maju ke depan kita kan kadang-kala harus melihat spion juga gitu loh. Kita harus melihat spion ke belakang. Iya gitu loh. Kita juga pernah ngalamin ini gitu loh. Nah kita bisa kok survive gitu. Nah akhirnya kita survive. Ya ada juga terkendala, pengiriman barang tetap berjalan alhamdulillah, tapi nggak bisa diselesaikan. Agak tertunda gitu ya. Ya karena kan bandara lockdown gitu loh. Bandara lockdown baru 1 bulan ini aja bandara dibuka dan kita mulai ngegas lagi gitu loh. Tapi ya alhamdulillah saya punya keyakinan gini, ketika kita saya anggap karyawan adalah mitra gitu loh. Ketika mitra-mitra kita itu bekerja dengan kita gitu, sesungguhnya mereka tuh sudah bawa rezekinya masing-masing mas. Ya sesungguhnya mereka udah bawa rezekinya masing-masing. Kita nggak usah takut, kita pasti bisa gaji mereka, kita pasti bisa kasih THR mereka, dan alhamdulillah itu semua terlewatkan gitu loh. Dan tidak sampai ada yang telat seperti itu. Dan tidak sampai merumahkan. Alhamdulillah. Karena saya punya prinsip, saya yakin, insya Allah saya akan survive dan saya nggak akan mau merumahkan gitu. Jadi ya kalau ownernya udah nyerah, udah hitung-hitungannya jelimet, hitung-hitungan ini nggak bisa, ya di atas matematika gitu loh. Nggak semuanya melulu diselesaikan di atas kertas dengan logika manusia gitu loh. Kita pasti bisa gitu loh. Dan kita nggak akan merumahkan gitu loh. Karena kita tetap butuh tim. Next ke depan setelah ini berakhir, kita juga nggak tahu kapan berakhir. Yang pasti kemarin saya habis Idul Fitri, kita harus ngegas dan kita siap ngegas gitu loh. Dan dibantu dengan ada beberapa mitra marketing online, memang udah masuk ke dalamnya ya kita harus siap lagi gitu loh, seperti ya normal lagi gitu loh. Walaupun katanya sekarang normal gitu loh. Padahal sebenarnya ya cuma adaptasi aja gitu loh. Adaptasi yang tadinya nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Padahal sebenarnya bagus pakai masker tuh setiap hari gitu loh. Baru sadar sekarang begitu. Berarti semua tim udah siap ini mau survive lah ibaratnya. Soalnya kan kadang ownernya siap, tapi kan di timnya juga ada yang nggak mungkin nih kayaknya gitu kan. Sempet ada nggak sih di tim seperti itu? Ya makanya kan leadership itu kan penting banget gitu loh. Leadership menurut saya kan ya nggak hanya bicara di tim, di keluarga, dimanapun sebenarnya kita memposisikan kita sebagai leadership kan gitu. Jadi sehingga saya beranggapan sebuah leadership ada proses yang dibangun, ada kenyamanan gitu, kenyamanan. Berhubungan, artinya komunikasi seperti itu, keberadaan kita tuh memang membuat nyaman seperti itu, sehingga tim bisa yakin gitu loh dengan posisinya. Owner saya aja menunjukkan optimis kan begitu, optimis kita bisa melewatin ini,
kita motivasi untuk kita bareng-bareng menghadapi ini, sehingga insya Allah ini bisa dilewatin gitu loh. Dan ini memang cobaan juga buat kita, dan saya alhamdulillah semuanya muslim, dan ayo saya minta tolong sisipkan doa di setiap sholatnya, di setiap doanya, sisipkan buat perusahaan kita begitu. Seperti itu, Mas. Jadi penting banget leadership, terutama pada saat posisi seperti ini ya. Ya, kondisi begini memang penting banget, Mas, gitu loh. Bagaimana kita support ke tim, bagaimana kita bisa motivasi tim, kadang juga sebagai teman, kadang ya sebagai mentor juga gitu loh. Ya kita harus memposisikan, positioningnya harus pas. Positioningnya harus tepat di antara mereka. Walaupun ya kita juga nggak bisa mengakomodir semua kemauan kan, semua keinginan, karena ya beda kepala ya beda maunya juga kan begitu. Nah intinya adalah kita tetap kepada masih di dalam rule-nya gitu, sehingga kita bisa jalan bareng seperti itu. Seru banget nih kayaknya. Tapi kan bermula dari proses yang begitu berliku-liku, terjal banget nih. Sampai ya M tadi ya sempat bilang. Iya, tit gitu. Iya, terus ini juga saya lihat di beberapa kesempatan hobi banget sepeda ini. Oh iya. Sebenarnya karena orangnya nggak bisa diam sih, Mas. Maksudnya nggak bisa diam itu selama itu olahraga gitu dan itu positif. Ya istilahnya saya teracuni gitu loh. Saya teracuni. Tapi ya racun sehat lah, ya racun sehat, teracuni juga, dan ternyata asik juga gitu loh. Terutama di masa pandemi ini kan gedung-gedung bulu tangkis kan ditutup, nggak boleh ada perkumpulan kayak gitu kan, ditutup. Jadi ya yang bisa ya cuma sepedaan kan kayak gitu, sepedaan, sehingga kan booming banget nih sepeda, sampai di toko-toko aja stoknya kosong gitu. Nah, naik banget ini, 2 kali lipat harganya. Bagus loh bisnis sepeda hari gini. itu ada berteman baik. Tapi emang hobinya sebelum ini ya, sebelum ada rame-rame ini ya berarti. Kayak kita sebelum ada pandemi, sebelum lockdown, sebelum rame, sebelum heboh, kita sudah ada beberapa teman-teman ngaji kita juga yang kita udah sepedaan gitu. Tapi ternyata itu tadi ya, saya positifnya saya ambil tuh, satu saya sehat ya kan, yang kedua ya passionnya dapet lah gitu loh. Kalau saya kan alirannya kota-kota gitu loh, bukan aliran gunung turun gunung cadas-cadas gitu, enggak gitu loh, kota-kota, sehingga nanti saya butuh hubungan relasi, hubungan bisnis kayak gitu, masuk di komunitas itu. Semua itu ya ujung-ujungnya sih demi bisnis sih. Iya gitu. Bertemu banyak orang kayak gitu. Nambah relasi, networking. Ya itulah ujung-ujungnya. Namanya kan kita bisnis kan begitu. Cari peluang. Dimanapun dan kapanpun. Siap, dimanapun. Berarti ini kalau saya tangkap sih dari ceritanya naik dari prosesnya memang dari bisnis ini bukan suatu keinginan berarti, tapi kebutuhan awalnya. Tapi lama-lama menjadi passion dan passionnya itu nggak berubah akhirnya. Olahraga terus masih dalam satu lane gitu loh. Ya walaupun sekarang ya ada bisnis kuliner gitu, mulai masuk ke kuliner, tapi ya kita bersirkah lah sama teman, kerjasama sama teman gitu. Tidak murni gitu. Dan hari gini tuh nggak masalah gitu loh, tidak harus bisnis tuh harus sendiri itu enggak gitu loh. Jadi kita bersirkah karena mungkin teman punya keahlian, punya skill kayak gitu, dan kita bersirkah. Dan sirkah itu nggak melulu duit gitu loh. Skill, pengalaman, kemampuan, manajerial itu juga kita bisa sirkahkan gitu. Nah seperti itu yang coba kita bangun sekarang, terutama di bisnis kuliner kita sekarang itu, dan saya bersirkah di situ seperti itu. Jadi melebarkannya lebih kepada
ya sirkah siapa. Jadi jangan sendiri lagi, karena energinya, effortnya nanti luar biasa lagi gitu loh. Sendiri Mending, itu berat. ya sendiri itu berat. Kasihan ya. Sendiri itu berat Mas. Jadi makanya untuk kita bisa ekspansi, mending kita bisa sharing aja, bisa berbagi dengan kita bersirkah gitu. Biarkan kita fokus kepada core bisnis yang utama kita. Sehingga ini benar-benar yang memang kita dari awal kita bangun, kita fokusnya ke situ. Tapi tidak menutup untuk melebarkan. Tidak menutup untuk melebarkan. Bahkan insya Allah di tahun ini kita juga udah mulai merambah ke retailnya untuk alat-alat olahraganya kembali yang dulu vakum dalam mati suri misalnya ya. Ini coba mau kita bangun lagi. Alhamdulillah supplier apa semua sudah siap untuk support ke kita gitu. Tinggal pilah-pilah untuk membangun timnya sendiri untuk itu. Berarti bangkit terus Mas ya, hadapi dan bangkit itu. Ya mau nggak mau Mas, mau, ya. Memang itu kerjaannya. Itu kerjaannya. Ada pesan sih buat teman-teman, apalagi teman-teman yang ini kan di viewer kita itu rata-rata kan masih muda banget dan baru mau, ada yang sudah masuk dan ada yang mau masuk dalam bisnis. Ada nggak sih pesan khusus, terlebih apalagi dengan pengalamannya Mas Indra ini, lika-likunya Masya Allah, pelajarannya itu. Ya kita butuh fokus ya, fokus dalam arti memang itu kita jalani dengan serius ya, dengan serius. Tapi kembali lagi bahwasannya apa yang kita lakukan itu semua harus punya nilai keberkahan yang kita dapat dari Allah misalnya begitu. Jadi sehingga yang kita jalanin ini prosesnya tidak melanggar ilmu-ilmu syariat seperti itu. Apalagi anak muda sekarang power ada, tenaga ada, semangat luar biasa kan begitu. Sehingga benar-benar di relnya gitu loh, dan benar-benar fokus. Motivasi saya kira semua termotivasi lah, semua banyak motivasi bagus gitu. Nah bangunlah mentality bisnis yang memang kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita Muslim itu ya kita harus fokus kepada bisnis kita untuk mendapatkan keberlimpahan dan keberkahan seperti itu. Kalau udah sasarannya keberkahan ya ini nanti akan ngembang sendiri, besar sendiri kayak gitu. Sambil di dalamnya juga berproses dan kita harus belajar. Dan satu hal ya belajar terus, jangan bosan gitu. Karena sangat dinamis hari ini, perubahannya sangat cepat dan menuntut kita untuk adaptasi gitu. Jadi semangat belajarnya nggak boleh kendor, nggak boleh kendor. Iya, kenceng, gasken, gas lur. Berarti fokus terus juga carilah keberkahan. Ya, dari keberkahan Allah. Dalam bisnis itu ya dari Allah. Terus juga yang terakhir apa? Terus belajar. Jangan berhenti belajar. Iya, jangan berhenti belajar. Saya kira itu aja. Untuk hal-hal yang lain seperti motivasi, terus banyak banget sekarang di sosmed, market, apa semua, udahlah. Aksesnya gampang banget. Gampang banget. Yang penting hubungan kita dengan Allah itu nggak pernah putus. Seperti itu aja. Garis bawah tebal gitu. Dipol. Seperti itu. Jazakallah khairan Mas Indra. Sama-sama. Founder dan CEO Raga Sport Flooring. Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini kita dapat pelajaran banyak, dan salah satunya bahwa kita itu harus siap menghadapi apapun dengan kondisi apapun. Siap. Harus siap, selalu berani dan terus belajar. Iya. Siap. Dan hari ini kita bicaranya agak ngelor ngidul, tapi Masya Allah bermanfaat ini ya. Aduh, ini nggak ada skripnya loh. Ya, pokok ngomong aja deh gitu. Nah, di podcast kita emang seperti ini. Iya, podcast kan ngobrol. Iya, ngobrol. Makanya seperti ini. Dan teman-teman terima kasih sudah menonton saya dengan Mas Indra. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel Ngaji Kita Media, channel baru kita, wajib teman-teman subscribe ya, karena ya seperti yang dibicarakan Mas Bagas kemarin bahwa yang namanya dakwah juga butuh kritik,
komentar dan masukan. Masukan Pak Indra. Iya, siap. Masukannya Masukan. bisa teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi lengkap di sana, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Ngaji Kita, dapatkan konten-konten kebaikan di sana dan juga informasi terbaru di Ngaji Kita. Saya ulangi lagi, jazakallahu khairan Mas Indra. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini, dan teman-teman semua jazakallahu khairan. Sampai ketemu lagi dengan saya dan pemateri yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.